Delia, teman karibku, baru saja membeli rumah baru di pinggiran kota kecil yang tenang. Dia sangat gembira dengan pembelian barunya itu, dan aku, sebagai seorang pemanggil arwah, merasa penasaran untuk mengeksplorasi rumah itu dengan lebih dalam. Saat Delia mengajakku untuk mengunjungi rumah barunya, aku segera merasakan ada sesuatu yang tidak biasa di dalamnya. Energi yang gelap dan menakutkan terasa, meskipun semua tampak normal dari luar. Aku tahu bahwa rumah ini memiliki rahasia yang perlu diungkap. Ketika kami memasuki rumah, aku merasakan kehadiran arwah yang gelisah. Mereka berkeliaran di sekitar lorong dan ruangan, berusaha untuk berkomunikasi dengan kami. Aku merasa panggilan mereka dan aku tahu aku harus mencari tahu apa yang mereka ingin katakan. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk menemukan arwah yang berkeliaran di rumah itu. Seorang wanita dengan gaun vintage dan ekspresi yang cemas muncul di depanku. Dia adalah arwah yang telah terjebak di rumah ini, dan dia memiliki pesan yang penting untuk disampaikan. Arwah itu memberitahuku tentang rahasia yang tersembunyi di balik dinding-dinding rumah itu. Dia mengungkapkan bahwa rumah itu dulunya adalah tempat persembunyian untuk sekelompok pemilik rumah yang gelap dan berbahaya. Mereka melakukan ritual-ritual gelap di dalam rumah itu, memanggil entitas-entitas jahat yang membawa kehancuran bagi siapapun yang berani mendekat. Saat arwah itu menceritakan kisahnya, aku merasa bulu kudukku berdiri tegak. Aku menyadari bahwa Delia dan keluarganya berada dalam bahaya besar, dan aku harus segera mengungkap kebenaran kepada mereka. Tetapi, mereka tidak akan mudah dipercaya tanpa bukti yang jelas. Dengan bantuan arwah, aku mulai melakukan penelusuran lebih dalam ke dalam rumah itu. Aku mencari petunjuk-petunjuk yang bisa mengungkapkan kebenaran di balik dinding-dinding yang gelap. Aku merasa seperti aku menjadi detektif arwah, menggali rahasia yang tersembunyi untuk membawa kebenaran kepada mereka yang masih hidup. Saat aku menyelidiki ruang bawah tanah yang gelap, aku menemukan bukti-bukti yang mengkonfirmasi cerita arwah itu. Aku menemukan catatan-catatan kuno, foto-foto yang terlihat menyeramkan, dan barang-barang ajaib yang digunakan dalam ritual gelap. Semua ini membuktikan bahwa rumah itu tidaklah seperti yang terlihat dari luar. Dengan bukti-bukti yang kutemukan, aku harus memutuskan apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Aku tahu bahwa mengungkapkan kebenaran akan membawa risiko besar. Tetapi aku tidak bisa membiarkan Delia dan keluarganya tetap berada dalam bahaya. Aku harus mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan mereka. Dengan hati-hati, aku mendekati Delia dan memberitahunya tentang rahasia yang tersembunyi di balik rumah barunya. Awalnya, dia ragu dan tidak percaya, tetapi aku meyakinkannya dengan bukti-bukti yang kutemukan. Bersama-sama, kami merencanakan cara untuk mengusir kekuatan gelap dari rumah itu dan menyelamatkan Delia dan keluarganya dari bahaya. Saat malam tiba, kami mempersiapkan diri untuk pertarungan terakhir melawan kekuatan gelap yang menghuni rumah itu. Dengan bantuan arwah yang baik hati, kami memulai ritual pemurnian yang kuat, memanggil kekuatan-kekuatan luar biasa untuk mengusir kegelapan dari rumah itu. Namun, kekuatan gelap tidak akan menyerah begitu saja. Mereka mencoba untuk menghalangi kami dengan segala cara, menciptakan rintangan-rintangan yang sulit untuk dilewati. Tetapi kami tidak menyerah. Dengan kekuatan bersama, kami berhasil mengalahkan kekuatan gelap itu dan mengusirnya dari rumah itu. Setelah pertarungan sengit yang berlangsung sepanjang malam, rumah itu akhirnya dibebaskan dari kekuatan gelap yang telah menghantuinya selama bertahun-tahun. Cahaya kembali menyinari setiap sudut ruangan, dan arwah yang telah terjebak di rumah itu bisa menemukan kedamaian yang mereka cari begitu lama. Delia dan keluarganya bersyukur kepada kami atas bantuan dan keberanian kami dalam menghadapi bahaya yang mengancam mereka. Mereka menyadari bahwa tanpa bantuan kami, mereka mungkin tidak akan pernah menyadari rahasia yang tersembunyi di balik rumah itu. Suatu hari, ketika aku sedang berjalan-jalan di Grandview, kota kecil tempat tinggalku, aku tiba-tiba merasa ada energi yang tidak biasa.
Aku merasakan kehadiran roh yang gelisah, mencari pertolongan dan kedamaian. Dan saat aku mengikuti intuisiku, aku menemukan seorang gadis muda yang terlihat kebingungan dan ketakutan di pinggir jalan. Gadis itu bernama Mia, dan aku segera menyadari bahwa dia memiliki kemampuan yang sama dengan diriku. Dia juga seorang pemanggil arwah, dan keberadaannya menimbulkan banyak pertanyaan dalam benakku. Siapa Mia sebenarnya, dan mengapa dia ada di Grandview? Ketika aku mengajak Mia untuk berbicara lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa dia telah memiliki kemampuan untuk melihat dan berkomunikasi dengan roh sejak kecil. Namun, dia belum pernah mendapat pelatihan atau bimbingan untuk mengendalikan kemampuan itu, dan dia merasa sangat kesepian dan bingung. Aku merasa iba pada Mia, karena aku juga pernah merasakan kesendirian yang sama ketika aku pertama kali menyadari kekuatanku. Tetapi aku juga merasa khawatir, karena aku tahu betapa berbahayanya bisa menjadi memiliki kemampuan tanpa pemahaman yang cukup. Saat aku mencoba membantu Mia mengendalikan kemampuannya, aku juga merasa kekhawatiran yang mendalam tentang Gabriel, roh jahat yang selalu berusaha memanfaatkan pemanggil arwah seperti aku dan Mia. Aku telah berhadapan dengan Gabriel sebelumnya, dan aku tahu bahwa dia tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatan gelapnya untuk mencapai tujuannya. Pertemuan dengan Mia membuatku semakin yakin bahwa Gabriel telah mengintai Grandview untuk menemukan pemanggil arwah baru yang bisa dia manfaatkan. Aku tidak bisa membiarkan Mia jatuh ke dalam jaringannya, dan aku bersumpah untuk melindunginya sebisa mungkin. Sementara aku membantu Mia mengendalikan kemampuannya, kami juga mulai menjelajahi alam roh bersama-sama. Kami berkomunikasi dengan roh-roh yang masih terperangkap, membantu mereka menemukan kedamaian dan menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada orang yang mereka tinggalkan di dunia nyata. Dalam perjalanan kami menemukan banyak misteri dan rahasia yang tersembunyi di Grandview. Ada roh-roh yang memiliki cerita tragis di balik kematian mereka, dan ada juga roh-roh yang masih mencari keadilan untuk tindakan yang terjadi di masa lalu. Dan semakin dalam kami menjelajahi, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di kota ini. Saat kami mendekati kebenaran tentang keberadaan Gabriel di Grandview, kami mulai merasa tekanan yang semakin besar dari kekuatan gelap itu. Kami merasakan hadirannya yang jahat, mengintai di bayang-bayang dan mencoba untuk menarik kami ke dalam perangkapnya. Tetapi, aku bersumpah untuk tidak menyerah begitu saja. Aku bersama Mia dan roh-roh yang baik hati yang kami temui di perjalanan kami, bersiap untuk menghadapi Gabriel dan mengusirnya dari Grandview sekali dan untuk selamanya. Saat malam tiba, kami mempersiapkan diri untuk pertarungan terakhir melawan Gabriel. Dengan kekuatan gabungan kami menghadapi Gabriel dan kekuatan gelapnya di tempat yang gelap dan angker, tempat di mana semua rahasia dan misteri Grandview terkuak. Pertarungan itu sengit dan mematikan, tetapi kami tidak menyerah. Dengan tekad yang kuat dan kekuatan yang bersatu, kami berhasil mengalahkan Gabriel dan mengusirnya dari Grandview sekali dan untuk selamanya. Saat dia menghilang ke dalam kegelapan, kami merasakan kelegaan yang besar, tetapi juga ketenangan yang datang dengan menyelesaikan tugas kami. Setelah pertarungan sengit itu, Grandview kembali menjadi kota yang aman dan damai. Mia dan aku merasa lega bahwa kami telah berhasil melindungi kota dan mengusir kekuatan gelap yang mengintai di bayang-bayang. Hari Natal adalah waktu yang penuh keceriaan dan kehangatan di Grandview, kota kecil yang aku panggil rumah. Setiap tahun, aku bersama dengan suamiku Jim, berusaha membuat liburan itu menjadi momen yang spesial bagi kami berdua. Tetapi tahun ini, sebuah kejadian tak terduga mengubah rencana liburan kami secara drastis. Saat aku sedang mempersiapkan diri untuk merayakan Natal, aku tiba-tiba merasa kehadiran yang aneh di sekitar kami. Ada sebuah energi yang kuat dan gelisah yang memenuhi rumah kami, seolah-olah memanggilku untuk membantu. Aku tahu bahwa ini adalah tanda-tanda dari dunia roh, dan aku tidak bisa mengabaikannya. Ketika aku mulai mengikuti intuisiku,
Aku menemukan sebuah kejutan yang tak terduga. Seorang arwah yang percaya bahwa dia adalah Santa Claus. Dia mengenakan pakaian merah putih yang khas, lengkap dengan topi Santa dan kerah bulu putih. Tapi yang membuatnya berbeda adalah ekspresi kebingungannya yang terpancar di wajahnya. Arwah itu menjelaskan bahwa dia terjebak dalam keadaan yang aneh dan tidak bisa menemukan jalan keluar. Dia merasa bingung dan terluka, karena dia tidak bisa memahami mengapa dia masih terikat pada dunia ini, bahkan setelah begitu lama. Dia yakin bahwa jika dia bisa menemukan makna sejati Natal, dia bisa menemukan kedamaian yang dia cari. Meskipun aku sangat menantikan momen-momen istimewa bersama Jim selama liburan, aku tahu bahwa aku harus memberikan perhatian yang lebih pada arwah Santa Claus yang membutuhkan bantuanku. Itu berarti aku harus mengorbankan beberapa tradisi Natal kami yang biasa. Tetapi aku tahu bahwa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Aku memberitahu Jim tentang pertemuan yang aku miliki dengan arwah Santa Claus, dan meskipun awalnya dia agak kecewa, dia segera mengerti pentingnya tugas itu. Bersama-sama, kami berkomitmen untuk membantu arwah itu menemukan makna sejati Natal, bahkan jika itu berarti merubah rencana liburan kami. Kami mulai mencari tahu bagaimana kami bisa membantu arwah Santa Claus menemukan makna sejati Natal. Kami melakukan perjalanan ke sepanjang kota Grandview, mencari petunjuk-petunjuk yang bisa membawa kami pada jawaban yang kami cari. Kami berbicara dengan penduduk setempat, mengunjungi tempat-tempat yang berhubungan dengan Natal, dan mencoba merasakan energi liburan yang memenuhi udara. Saat kami mencari, aku mulai merenungkan arti sejati Natal. Bukan tentang hadiah-hadiah mewah atau dekorasi yang megah, tetapi tentang kasih sayang, kedermawanan, dan kebaikan yang kita tunjukkan kepada sesama. Dan aku berharap bahwa arwah Santa Claus bisa menemukan makna ini juga, sehingga dia bisa menemukan kedamaian yang dia cari. Namun, semakin dalam kami menjelajahi, semakin jelas bahwa arwah Santa Claus masih bingung tentang makna sejati Natal. Dia merasa terjebak dalam kebingungannya sendiri, dan aku merasa sedih melihatnya berjuang untuk menemukan jawaban yang dia cari. Kami mencoba melakukan segala cara yang kami bisa untuk membantunya, tetapi sepertinya kami tidak bisa menemukan jawaban yang tepat. Tetapi kemudian, pada malam Natal yang dingin dan bersalju, sebuah keajaiban terjadi. Ketika kami berada di dekat pepohonan Natal di taman kota, aku merasakan kehadiran yang ajaib di sekitar kami. Saat kami berbalik, kami melihat cahaya yang bersinar terang, dan arwah Santa Claus tiba-tiba tersenyum. Dia menyadari bahwa makna sejati Natal tidak terletak pada apa yang kita dapatkan, tetapi pada apa yang kita berikan. Dan dia menyadari bahwa dia telah memberikan hadiah terbesar bagi banyak orang selama bertahun-tahun, kebahagiaan, kegembiraan, dan harapan. Dan di saat itu juga, arwah Santa Claus menemukan kedamaian yang dia cari. Setelah menemukan makna sejati Natal, arwah Santa Claus akhirnya bisa melanjutkan perjalanan ke alam roh yang sejati. Dan ketika dia menghilang ke dalam cahaya yang bersinar terang, aku merasa lega bahwa aku telah berhasil membantunya menemukan kedamaian yang dia cari. Meskipun aku harus mengorbankan beberapa tradisi liburan kami, aku tahu bahwa itu adalah pengorbanan yang kecil dibandingkan dengan kebahagiaan yang telah kami bawa ke arwah Santa Claus dan kepada banyak orang di sekitar kami. Dan saat aku dan Jim berpelukan di bawah pohon Natal, aku merasa bersyukur atas pengalaman yang kami alami dan makna sejati Natal yang kami temukan bersama-sama. Saat aku memasuki sekolah baru, aku langsung merasakan kehadiran yang aneh di sekitar gedung-gedung yang besar dan lorong-lorong yang ramai. Aku adalah Melinda, seorang pemanggil arwah yang selalu terlibat dalam petualangan yang tak terduga. Dan kali ini, aku tahu bahwa ada sesuatu yang tidak biasa di sekolah baru yang akan aku hadiri. Aku bertemu dengan Ned, seorang siswa baru seperti aku. Dia terlihat cemas dan terganggu, dan aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Tanpa ragu,
Aku menawarkan bantuanku padanya, karena aku tahu bahwa aku memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan arwah yang mungkin menghantuinya. Saat aku mulai menjelajahi sekolah bersama Ned, aku segera merasakan adanya energi yang gelisah di sekitar gedung-gedung itu. Aku bertemu dengan arwah-arwah yang terjebak di antara alam nyata dan alam roh, dan mereka mencoba untuk berkomunikasi dengan kami untuk meminta pertolongan. Ned memberitahuku bahwa beberapa siswa telah melaporkan pengalaman aneh di sekolah ini. Mereka merasakan kehadiran yang menakutkan, suara-suara aneh di lorong-lorong, dan bayangan-bayangan yang muncul di malam hari. Aku tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sekolah ini, dan aku bertekad untuk menemukan penyebabnya. Dengan bantuan Ned, aku mulai melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sekolah ini. Kami mencari petunjuk-petunjuk yang bisa membawa kami pada jawaban yang kami cari, berbicara dengan siswa-siswa lain dan guru-guru yang mungkin memiliki informasi penting. Saat kami mendalami penyelidikan kami, aku mulai menyadari bahwa ada hubungan antara kejadian-kejadian aneh di sekolah ini dan kisah-kisah cinta dan intrik di antara siswa-siswa. Gosip dan kecemburuan sepertinya memiliki peran penting dalam menciptakan energi negatif di sekolah ini, dan aku merasa semakin yakin bahwa itulah sumber masalahnya. Dalam perjalanan kami bertemu dengan arwah-arwah yang terjebak di sekolah ini. Mereka memiliki cerita-cerita tragis di balik kematian mereka, dan mereka mencoba untuk berkomunikasi dengan kami untuk meminta bantuan. Aku merasa sedih melihat keadaan mereka, dan aku bertekad untuk membantu mereka menemukan kedamaian yang mereka cari. Salah satu arwah yang kami temui adalah seorang siswi yang meninggal secara tragis karena kecelakaan di gedung sekolah. Dia memberitahuku bahwa dia merasa terjebak di antara alam nyata dan alam roh karena dia tidak bisa menerima kenyataan kematian yang menimpanya. Aku merasa simpati padanya, dan aku berjanji untuk membantunya menemukan kedamaian. Saat kami terus menyelidiki, aku mulai menyadari bahwa ada hubungan erat antara kejadian-kejadian aneh di sekolah ini dengan cerita cinta dan intrik di antara siswa-siswa. Saling iri, dendam, dan kecemburuan terlihat menjadi penyebab utama dari energi negatif yang menghantui sekolah ini. Aku dan Ned bekerja keras untuk mengungkap rahasia-rahasia ini, berbicara dengan siswa-siswa yang terlibat dan mencari petunjuk-petunjuk yang bisa membawa kami pada jawaban yang kami cari. Dan semakin dalam kami menggali, semakin jelas bahwa kami telah menemukan akar dari masalah ini. Dengan bantuan arwah-arwah yang kami temui di perjalanan kami akhirnya berhasil mengungkap kebenaran di balik kejadian-kejadian aneh di sekolah ini. Kami menemukan bahwa arwah-arwah tersebut terjebak di antara alam nyata dan alam roh karena mereka tidak bisa menerima kematian mereka dan membiarkan dendam dan kecemburuan menguasai diri mereka. Dengan berbicara dengan arwah-arwah itu dan membantu mereka memahami bahwa hanya dengan memaafkan dan melepaskan dendam mereka bisa menemukan kedamaian yang mereka cari. Dan akhirnya, dengan kedamaian mereka yang ditemukan, energi negatif di sekolah itu mulai mereda, dan kehidupan kembali normal. Setelah semua kejadian yang kami alami, aku merasa bersyukur telah dapat membantu arwah-arwah yang terjebak di sekolah itu menemukan kedamaian mereka. Aku juga merasa bersyukur telah menemukan seorang teman seperti Ned, yang selalu setia mendampingiku dalam petualangan ini. Sebagai seorang perawat di rumah sakit terkemuka di kota, hidupku selalu dipenuhi dengan kegelisahan dan ketegangan. Namun, sebuah peristiwa tak terduga mengubah segalanya. Aku adalah seorang perawat yang bekerja keras, peduli dengan kesejahteraan setiap pasien yang saya rawat. Tetapi sekarang, saya harus berurusan dengan sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada penyakit fisik, hantu. Saya mulai merasakan kehadiran yang gelisah di sekitar saya. Pada awalnya, saya menganggapnya sebagai imajinasi saya yang berlebihan. Namun, semakin lama, kehadiran itu menjadi lebih kuat dan lebih nyata. Saya bisa merasakan energi yang gelap dan marah, dan saya tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam,
Ketika saya sedang membersihkan salah satu kamar rawat, saya merasa suatu yang dingin dan menyergap di belakang saya. Ketika saya berbalik, saya melihat sosok bayangan yang pucat dan berwujud kabut. Dia adalah arwah seorang pasien yang telah meninggal, dan dia menatap saya dengan pandangan yang penuh kemarahan dan ketidakpuasan. Arwah pasien itu mulai menuduh saya atas kematiannya. Dia bersikeras bahwa saya bertanggung jawab atas kematian tragisnya di rumah sakit. Hatinya dipenuhi dengan dendam dan kebencian, dan dia bersumpah untuk menghantui saya selamanya. Awalnya, saya sangat terkejut dan terpukul oleh tuduhannya. Saya tidak pernah bermaksud untuk melukai pasien manapun, dan saya tidak bisa mengerti mengapa dia begitu yakin bahwa saya adalah pelakunya. Tetapi semakin lama saya berada dalam kehadirannya, semakin jelas bagi saya bahwa dia memiliki cerita yang belum terungkap di balik kematiannya yang misterius. Dalam keputusasaan, saya memutuskan untuk mencari bantuan. Saya mengingat Melinda, pemanggil arwah yang terkenal di kota kami. Meskipun saya awalnya ragu untuk menghubunginya, saya tidak punya pilihan lain. Saya perlu mengetahui kebenaran di balik tuduhan ini, dan Melinda adalah satu-satunya orang yang bisa membantu saya. Ketika saya akhirnya menghubunginya, Melinda dengan cepat merespons panggilan saya. Dia mendengarkan dengan sabar saat saya menceritakan pengalaman saya dengan arwah pasien itu. Dan dia segera menawarkan bantuan. Dia setuju untuk datang ke rumah sakit untuk menyelidiki lebih lanjut dan membantu saya menemukan kebenaran. Ketika Melinda tiba di rumah sakit, kami langsung memulai penyelidikan. Kami menyusuri lorong-lorong yang sepi dan kamar-kamar rawat yang sunyi, mencari petunjuk-petunjuk yang bisa membawa kami pada jawaban yang kami cari. Arwah pasien itu tetap berada di sekitar kami, tetapi sekarang dia diam dan menonton dari kegelapan. Melalui komunikasi dengan arwah itu, Melinda mulai mendapatkan informasi yang bermanfaat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dia mengajakku untuk bertemu dengannya secara langsung, untuk mencoba membuka pikirannya dan menemukan kebenaran di balik kematiannya yang tragis. Ketika saya bertemu dengan arwah pasien itu, saya merasakan gelombang emosi yang luar biasa. Dia menceritakan kisahnya dengan penuh dukanya, menjelaskan bahwa dia telah dirawat dengan tidak layak oleh staf rumah sakit yang seharusnya merawatnya. Dia merasa ditinggalkan dan diabaikan, dan akhirnya itu adalah kondisi yang menyebabkan kematiannya yang tragis. Melalui komunikasi yang mendalam dengan arwah itu, kami menemukan kebenaran yang tersembunyi di balik tuduhan pembunuhan yang dituduhkan kepadaku. Saya tidak bersalah atas kematiannya. Sebaliknya, saya adalah satu-satunya yang berusaha membantunya. Tuduhan pembunuhan itu adalah hasil dari kemarahan dan kekecewaan arwah itu, tetapi sekarang dia akhirnya bisa menemukan kedamaian yang dia cari. Setelah menemukan kebenaran, arwah pasien itu akhirnya bisa melanjutkan perjalanan ke alam roh yang sejati. Dia berterima kasih kepada kami atas bantuan dan pengertian kami, dan dia meninggalkan kami dengan damai. Dengan kebenaran yang terungkap, saya merasa lega dan dihormati. Saya tidak lagi harus hidup dalam bayang-bayang tuduhan yang tidak berdasar, dan saya bisa melanjutkan pekerjaan saya sebagai perawat dengan pikiran yang jernih dan hati yang ringan. Dan saya tahu bahwa saya akan selalu berterima kasih kepada Melinda atas bantuan dan dukungannya selama waktu yang sulit ini. Hari itu, aku menerima panggilan dari Ned, teman baikku, yang memohon bantuanku. Dia mengatakan bahwa pacarnya, seorang gadis bernama Sarah, merasa terganggu oleh kejadian-kejadian aneh di rumahnya. Ned sangat khawatir tentang keadaan Sarah, dan dia meminta bantuan dari seseorang yang bisa memahami dunia spiritual seperti aku. Ketika aku tiba di rumah mereka, aku disambut oleh Ned dan Sarah. Sarah terlihat pucat dan tegang, seolah-olah dia tidak mendapat istirahat yang cukup dalam beberapa hari terakhir. Dia segera bercerita kepada saya tentang pengalaman yang mengganggu yang dia alami di rumahnya, yang membuatnya yakin bahwa dia dihantui oleh arwah ayahnya yang sudah meninggal.
Sarah bercerita bahwa ayahnya meninggal dunia dalam kecelakaan mobil yang tragis beberapa bulan yang lalu. Kematian ayahnya sangat mendalam bagi Sarah, dan dia merasa sulit untuk menerima kenyataan bahwa dia telah pergi. Namun, sejak kematiannya, Sarah mulai merasakan kehadiran aneh di sekitar rumahnya, dan dia yakin bahwa itu adalah arwah ayahnya yang mencoba menghubungi dia. Sarah memberitahuku bahwa dia sering mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti langkah-langkah berat di lorong-lorong rumahnya dan suara-suara bisikan yang tidak jelas. Dia juga merasa seperti dia sedang diamati, bahkan ketika dia sendirian di rumah. Semua ini membuatnya merasa terganggu dan takut, dan dia berharap untuk menemukan cara untuk berhubungan dengan arwah ayahnya dan menenangkan dia. Setelah mendengar cerita Sarah, aku merasa yakin bahwa dia benar-benar dihantui oleh arwah ayahnya. Saya mengajaknya untuk duduk bersama-sama dalam sebuah sesi komunikasi spiritual, di mana saya akan mencoba untuk membantu mereka berdua berbicara dan mencapai kedamaian. Ketika kami memulai sesi komunikasi, saya memusatkan pikiran saya dan membuka diri untuk menerima pesan dari arwah ayah Sarah. Tidak butuh waktu lama sebelum saya merasakan kehadiran yang tenang dan penuh cinta. Arwah ayah Sarah mulai berbicara melalui saya, memberikan pesan-pesan penting kepada putrinya yang tersayang. Arwah ayah Sarah mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki niat untuk menakut-nakuti putrinya. Sebaliknya, dia ingin memberikan cinta, dukungan, dan dorongan kepada Sarah. Dia merasa sedih melihat putrinya yang merasa terganggu dan takut, dan dia ingin memberikan kedamaian padanya. Arwah ayah Sarah juga memberikan pesan-pesan khusus kepada putrinya, mengingatkannya tentang kenangan-kenangan indah yang mereka bagi bersama-sama. Dia ingin Sarah tahu bahwa dia selalu ada di sampingnya, meskipun dia tidak bisa lagi berada di dunia fisik. Dan dia mendorong Sarah untuk melanjutkan hidupnya dengan penuh semangat dan keberanian, sambil membawa kenangan tentang dirinya di hatinya. Setelah sesi komunikasi itu berakhir, saya merasa lega bahwa arwah ayah Sarah telah berhasil berbicara dan berkomunikasi dengan putrinya. Sarah tampak lebih tenang dan damai, seolah-olah beban yang besar telah diangkat dari pundaknya. Dia merasa lebih dekat dengan ayahnya, dan dia tahu bahwa dia akan selalu merasa terhubung dengannya, bahkan setelah dia pergi. Dengan bantuanku, Sarah berhasil menemukan kedamaian yang dia cari. Dia tahu bahwa dia tidak sendirian, dan bahwa ayahnya akan selalu ada di sampingnya, membimbing dan melindunginya di setiap langkahnya. Dan dengan pengetahuan ini, dia bisa melanjutkan hidupnya dengan penuh semangat dan keyakinan. Saya sedang bekerja di toko buku langganan saya. Seorang pria muda yang tampak gelisah mendekati saya dengan langkah cepat. Wajahnya pucat, dan matanya penuh dengan kecemasan yang tak tersembunyi. Dia memperkenalkan dirinya sebagai David, dan dengan suara gemetar, dia bercerita tentang masalah yang mengganggunya. David menderita aneurisma otak, dan dia telah mengalami serangkaian kejadian aneh dan mencekam sejak beberapa waktu terakhir. Dia yakin bahwa kejadian-kejadian itu terkait dengan kematian mantan kekasihnya, Emma, yang meninggal dalam kecelakaan kapal beberapa tahun yang lalu. David percaya bahwa roh Emma menghantui dia, dan dia membutuhkan bantuan saya untuk menemukan kedamaian dan kebenaran. David menceritakan kisah tragis Emma, kekasihnya yang dulu. Mereka menjalin hubungan yang kuat dan penuh cinta. Tetapi semua itu hancur saat Emma tewas dalam kecelakaan kapal yang mengerikan. Kematian Emma meninggalkan lubang besar dalam hati David, dan dia tidak pernah benar-benar pulih dari kehilangan itu. Namun, sejak kecelakaan itu, David telah merasakan kehadiran aneh di sekitarnya. Dia sering mendengar suara-suara misterius dan melihat bayangan-bayangan yang menakutkan di sekitar rumahnya. Dia yakin bahwa itu adalah Emma yang mencoba menghubungi dia dari alam baka, dan dia merasa terganggu dan takut. Mendengar cerita David, saya merasa tergerak untuk membantunya menemukan kedamaian dan kebenaran. Saya tahu bahwa saya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan arwah,
dan saya yakin bahwa saya bisa membantu Emma menemukan kedamaian di alam baka. Dengan berat hati, David setuju untuk bekerja sama dengan saya dalam penyelidikan ini. Kami sepakat untuk melakukan sesi komunikasi spiritual, di mana saya akan mencoba untuk memfasilitasi pertemuan antara David dan Emma dalam harapan untuk menemukan jawaban atas misteri yang mengganggu mereka. Ketika kami memulai sesi komunikasi spiritual, suasana hati David terlihat tegang dan cemas. Namun, saya meminta dia untuk tetap tenang dan terbuka, karena energi negatif bisa menghalangi komunikasi dengan arwah. Saya fokus dan memusatkan pikiran saya, memanggil Emma untuk bergabung dengan kami. Tidak butuh waktu lama sebelum kami merasakan kehadiran lembut dan tenang dari arwah Emma. Saya merasa bahwa dia ingin berbicara dengan kami, dan kami segera memulai percakapan yang mendalam dan berarti. David mengungkapkan rasa sakit dan kesedihannya atas kehilangan Emma, dan dia memohon maaf atas semua ketidaknyamanan yang dia alami sejak kepergiannya. Melalui komunikasi yang mendalam dengan Emma, kami akhirnya menemukan kebenaran di balik misteri yang mengganggu David. Emma mengungkapkan bahwa dia sebenarnya tidak sengaja terjebak di antara alam nyata dan alam baka, dan dia telah berusaha untuk berkomunikasi dengan David untuk memberikan kepastian dan kedamaian. Emma juga meminta maaf kepada David atas semua rasa sakit dan kecemasan yang dia alami, dan dia memberikan pesan cinta dan dukungan yang penuh kasih kepadanya. David merasa lega dan terhibur mendengar pesan-pesan ini, dan dia akhirnya bisa merasakan kedamaian yang telah lama dia cari. Di sebuah kampus yang ramai, di tengah bangunan-bangunan kuno dan ruang kelas yang penuh dengan ilmu pengetahuan, terdapat seorang profesor bernama Profesor Payne. Dia adalah seorang ahli dalam bidang paranormal, dan dia seringkali meminta bantuan Melinda untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan arwah dan energi negatif. Suatu hari, Profesor Payne mendekati Melinda dengan permintaan bantuan yang mendesak. Dia mengatakan bahwa ada seorang gadis di kampus yang sedang mengalami masalah serius karena gangguan arwah. Gadis itu, yang bernama Amanda, memiliki hasrat yang besar untuk film horor dan seringkali menghabiskan waktu di perpustakaan mencari informasi tentang dunia supernatural. Namun, belakangan ini, Amanda tampak tertekan dan terganggu. Dia kesulitan berkonsentrasi dalam kuliahnya dan seringkali terlihat gelisah dan ketakutan. Profesor Payne khawatir bahwa gangguan arwah mungkin menjadi penyebabnya, dan dia meminta Melinda untuk membantu Amanda menemukan kedamaian. Melinda setuju untuk membantu Amanda dan segera mencari tahu di mana dia bisa menemukannya. Setelah beberapa pencarian, mereka bertemu di perpustakaan kampus. Amanda tampak tegang dan cemas, tetapi dia bersedia untuk berbicara dengan Melinda tentang apa yang sedang terjadi. Amanda menjelaskan bahwa beberapa bulan yang lalu, setelah menonton film horor tertentu, dia mulai merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Dia sering melihat bayangan-bayangan gelap dan mendengar suara-suara aneh di sekitar kampus. Pada awalnya, dia pikir itu hanya imajinasi, tetapi semakin lama, gangguan itu menjadi lebih intens dan mengganggu kehidupannya sehari-hari. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya dan merasa terjebak dalam ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Itulah mengapa dia mencari bantuan dari Profesor Payne dan, sekarang, dari Melinda. Melinda memutuskan untuk membantu Amanda menyelesaikan masalahnya. Dia meminta Amanda untuk memberikan lebih banyak informasi tentang pengalaman-pengalaman yang dia alami, untuk mencari petunjuk-petunjuk yang bisa membawa mereka pada akar masalahnya. Mereka mulai melakukan penelusuran bersama, mengunjungi tempat-tempat di mana Amanda merasa terganggu dan mencari tahu lebih lanjut tentang sejarah kampus dan kisah-kisah seram yang mungkin terkait dengan gangguan itu. Selama penelusuran mereka bertemu dengan beberapa arwah yang terjebak di kampus, yang memberikan petunjuk-petunjuk penting tentang apa yang sebenarnya terjadi. Melalui komunikasi dengan arwah-arwah itu, mereka mulai mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi di balik gangguan Amanda.
Melalui komunikasi dengan arwah-arwah yang mereka temui, Melinda dan Amanda mulai menyadari bahwa ada arwah yang tersesat di kampus, yang merasa terikat dengan Amanda karena kesamaan minat mereka dalam film horor. Arwah tersebut adalah seorang siswi yang meninggal secara tragis di kampus beberapa tahun yang lalu. Dia adalah seorang pencinta film horor seperti Amanda dan seringkali menghabiskan waktu di perpustakaan menonton film-film itu. Namun, kecintaannya terhadap dunia supernatural membawanya pada kesialan, dan dia akhirnya meninggal dalam kecelakaan yang mengerikan. Arwah itu merasa terikat dengan Amanda karena dia merasa bahwa Amanda adalah satu-satunya yang bisa mendengarkan dan memahami kehadirannya. Namun, dia tidak menyadari bahwa gangguannya telah membuat Amanda ketakutan dan terganggu. Setelah menemukan arwah yang terjebak di kampus, Melinda dan Amanda bekerja sama untuk membantu arwah itu menemukan kedamaian. Mereka berbicara dengan arwah itu, memberikan dukungan dan pengertian, dan meyakinkannya bahwa dia tidak sendirian. Ada cahaya di ujung terowongan, dan dia harus melangkah maju untuk mencapainya. Dengan dukungan dari Melinda dan Amanda, arwah itu akhirnya berhasil melepaskan diri dari belenggu yang menyebabkan dia terjebak di dunia ini. Dia meninggalkan kampus dengan damai, menuju alam roh yang sejati, dan meninggalkan Amanda dengan perasaan lega dan ketenangan yang dia cari. Amanda merasa lega bahwa masalahnya telah diselesaikan dan bahwa dia bisa melanjutkan hidupnya tanpa gangguan. Dia berterima kasih kepada Melinda atas bantuan dan dukungannya selama waktu yang sulit ini, dan dia berjanji untuk tidak pernah melupakan pelajaran berharga yang dia pelajari selama perjalanan ini. Melinda mendapatkan panggilan telepon misterius. Tanpa nama atau nomor pengirim yang tertera, satu-satunya petunjuk yang diberikan hanyalah nomor file sebuah kasus pembunuhan yang pernah ditangani oleh ayahnya, John Gordon, seorang jaksa penuntut yang terkenal di kota itu. Melinda merasa tegang dan penasaran saat dia mengambil telepon. Kecurigaan terbesar yang muncul di pikirannya adalah koneksi antara kasus pembunuhan itu dan menghilangnya ayahnya beberapa tahun yang lalu. Tanpa ragu, dia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang kasus pembunuhan itu, dengan harapan menemukan petunjuk yang bisa membawanya pada jejak ayahnya. Melinda merasa tertantang oleh petunjuk yang diberikan oleh telepon misterius itu. Dia mulai menyelidiki kasus pembunuhan tersebut, menggali arsip dan berbicara dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Kasus itu adalah tentang pembunuhan seorang wanita muda yang ditemukan tewas di rumahnya sendiri dengan luka parah di lehernya. Kasus itu belum terpecahkan, dan kebenaran di balik pembunuhan itu masih menjadi misteri. Semakin Melinda meneliti file-file kasus itu, semakin jelas baginya bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, dan ada kecurigaan bahwa ada lebih banyak di balik pembunuhan itu daripada yang terlihat. Apakah ada kemungkinan bahwa kasus itu terhubung dengan menghilangnya ayahnya? Melinda tidak melepaskan rasa ingin tahu dan tekadnya untuk mencari kebenaran. Dia mengunjungi lokasi kejahatan, berbicara dengan saksi-saksi, dan bahkan melakukan komunikasi spiritual dengan arwah korban untuk mencoba mengungkap misteri di balik pembunuhan itu. Melalui penyelidikan yang teliti, Melinda mulai menemukan petunjuk-petunjuk yang mengarah pada keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam pembunuhan itu. Dia menemukan bukti bahwa beberapa saksi kunci dalam kasus itu mungkin menyembunyikan kebenaran, dan ada kemungkinan bahwa kasus itu disusun untuk mengaburkan fakta-fakta yang sebenarnya. Saat Melinda terus menyelidiki kasus pembunuhan itu, dia merasa semakin yakin bahwa ada keterkaitan dengan hilangnya ayahnya. Dia menemukan bukti yang menunjukkan bahwa ayahnya telah mengambil alih kasus itu beberapa minggu sebelum menghilang, dan dia merasa bahwa ini bukanlah kebetulan belaka. Dengan bantuan teman-temannya dan beberapa informan terpercaya, Melinda berhasil menyusun puzzle yang rumit. Dia menemukan koneksi antara kasus pembunuhan itu dan bisnis gelap yang dijalankan oleh beberapa tokoh berpengaruh di kota. Dan dia semakin yakin bahwa ada kemungkinan bahwa ayahnya telah terlibat dalam penyelidikan kasus itu sebelum menghilang.
Setelah berbulan-bulan menyelidiki, Melinda akhirnya berhasil mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik kasus pembunuhan dan hilangnya ayahnya. Dia menemukan bukti bahwa ayahnya telah menemukan petunjuk penting yang dapat membawa pada pengungkapan sebuah skandal besar di kota. Namun, sebelum dia bisa mengungkapkan kebenaran itu, dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dia percaya bahwa dia telah menjadi target dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pembunuhan itu dan bahwa mereka telah melakukan segala cara untuk menutup mulutnya. Dengan bukti-bukti yang dia temukan, Melinda mampu membawa keadilan bagi korban pembunuhan itu dan membongkar skandal yang tersembunyi di baliknya. Para pelaku diadili dan dihukum sesuai dengan hukum, dan kebenaran akhirnya terungkap. Meskipun dia tidak pernah menemukan keberadaan ayahnya, Melinda merasa lega bahwa dia telah dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah dalam kasus itu dan bahwa dia adalah pahlawan yang berjuang untuk kebenaran. Dan sementara ayahnya mungkin telah pergi untuk selamanya, semangatnya dan hasratnya untuk keadilan akan selalu hidup dalam dirinya. Melinda menerima panggilan tak terduga dari Paul, seorang teman lama yang telah lama tidak terlihat. Paul mengatakan bahwa dia memiliki informasi penting yang harus dia sampaikan kepada Melinda segera. Dengan hati-hati dan rasa penasaran, Melinda setuju untuk bertemu dengannya di kafe lokal. Ketika mereka bertemu, Paul terlihat tegang dan gelisah. Dia memberitahu Melinda bahwa dia telah menemukan sesuatu yang mengejutkan tentang keluarganya dan bahwa dia merasa perlu berbagi informasi itu dengan Melinda. Melinda, yang selalu penasaran tentang asal-usul dan masa lalu keluarganya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Paul mengungkapkan kepada Melinda bahwa dia telah menelusuri jejak keluarganya dan menemukan beberapa rahasia kelam yang telah disembunyikan dari Melinda selama bertahun-tahun. Dia memberitahu Melinda bahwa dia percaya bahwa kekuatan dan kemampuan khusus Melinda tidak hanya berasal dari keturunan spiritual, tetapi juga dari sejarah keluarga yang rumit dan gelap. Melinda terkejut dan terpesona oleh apa yang dia dengar. Dia merasa seperti dia telah membuka pintu menuju dunia baru tentang asal-usul dan identitasnya. Tetapi di balik rasa penasaran itu, ada juga kekhawatiran dan kebingungan tentang apa yang sebenarnya terjadi di keluarganya. Dengan bantuan Paul, Melinda mulai menyelidiki lebih jauh tentang sejarah keluarganya. Mereka menghabiskan berhari-hari untuk mengumpulkan bukti-bukti dan mengunjungi tempat-tempat yang terkait dengan keluarga Melinda di masa lalu. Dalam perjalanan mereka menemukan petunjuk-petunjuk yang menunjukkan bahwa keluarga Melinda memiliki hubungan yang erat dengan dunia spiritual. Mereka menemukan bahwa nenek moyang Melinda adalah perantara antara dunia manusia dan dunia roh, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan arwah dan mengirimkan pesan-pesan dari dunia lain. Namun, dengan kemampuan itu datang juga tanggung jawab yang besar dan risiko yang besar. Saat Melinda dan Paul terus menyelidiki, mereka mulai menemukan jejak-jejak yang mengarah pada masa lalu kelam keluarga Melinda. Mereka menemukan bahwa ada beberapa anggota keluarga yang menggunakan kekuatan mereka untuk tujuan yang jahat. Mengambil keuntungan dari hubungan antara dunia manusia dan dunia roh untuk kepentingan pribadi. Ada cerita-cerita tentang praktik-praktik mistis yang tidak bermoral, perjanjian dengan entitas gelap, dan bahkan pembunuhan yang terkait dengan sejarah keluarga Melinda. Semakin dalam mereka menyelidiki, semakin gelap dan menakutkan gambaran tentang masa lalu keluarga Melinda itu. Meskipun terkejut dan terguncang oleh apa yang mereka temukan, Melinda bersikeras untuk menemukan kebenaran yang sebenarnya. Dia memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan masa lalu yang gelap itu mengendalikan dirinya atau menghalangi dia dari menjalani hidupnya dengan baik. Dengan bantuan Paul, Melinda berusaha membersihkan keluarganya dari kegelapan yang telah menghantui mereka selama berabad-abad. Mereka mengadakan ritual pembersihan, menghubungi arwah aurah yang terkait dengan masa lalu keluarga, dan membawa kebenaran ke permukaan. Setelah menghadapi kegelapan yang menghantui masa lalu keluarganya, Melinda akhirnya mendapatkan kedamaian dan pemulihan yang dia cari.
Dia merasa lebih kuat dan lebih tegar daripada sebelumnya, mengetahui bahwa dia telah menghadapi rahasia-rahasia kelam keluarganya dan mampu membawa cahaya ke dalam kegelapan itu.